Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bikratan wa asilah. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin, sahabat, kolega, Bapak, Ibu sekalian, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan lindungan, maunah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita melanjutkan terlebih dulu izin pada guru-guru kita, dan untuknya kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi washabihi. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita masih melanjutkan tentang pentingnya muraqabatillahi ta'ala. Masih meneruskan tentang muraqabah, karena sesungguhnya muraqabah inilah yang menandakan bahwa kita itu dipantau dan kita dalam rengkuhan, dalam relasi yang sangat mendalam antara kita dengan Allah, yang kita takutkan kalau Allah sudah tidak peduli dengan kita, maka kita pasti tidak akan mendapatkan rahmatnya di kemudian hari. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dan muraqabah itu letaknya di hati. Kita harus zikir muraqabah bil af'al, bil sifat, wal ma'iyah, di dalam makom-makom kita, di dalam bertarekah diajarkan seperti itu. Karena itu mari kita lanjutkan. Ketika disebutkan dengan hati, kita sudah mengenal semuanya dalam dua pengertian. Hati dalam arti biologis dan fisikly adalah segumpal yang ada di dalam diri kita. Tapi hati dalam arti substansi dalam hal ini adalah fuada, yang akan menghasilkan basiroh, sehingga kita semua akan mendapatkan mata hati. Ya, itu semua pengertian yang menyangkut dari substansi. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nafalahu bima fi ulumiha fit darin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna manitta'ah anna lahu sariratun amiratun, bahwa siapa saja yang mengaku bahwa dirinya memiliki batiniah, ya, yang baik, maka pasti sariratan amiratan. Jadi ya pasti dia dijaga, dipelihara dengan baik. Seperti halnya kita kalau memiliki sesuatu, sesuatu itu akan baik kalau kita jaga. Hati juga seperti itu. Kalau hati kita baik, maka dengan demikian harus dijaga. Itu Bapak Ibu sekalian. Wa kana qad khoroba ala niyatihi bitarkit ta'at adz-dzahirati fahuwa muti'un kadzab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian punya dagangan. Dagangan itu bagus. Ini dibungkus. Tapi di dalamnya tidak dibersihkan. Maka dengan demikian dia akan tidak bisa dipakai dan harganya murah. Wa kana qad khoroba ala niyatin, dan siapa yang
mampu merobohkan lahiriahnya, ya, dengan meninggalkan dan tidak mengerjakan taat, ya, oh saya bagus, saya pinter, saya ahli ibadah, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah sholawat, nggak pernah dia sholat malam, tapi ngomong ngalor ngidul sholat malam, ngaji, ya, bahwa mutiun kadzab, maka dengan demikian orang itu sebagai pendusta. Karena itu hati tidak bisa dipungkiri. Ya, karena itu orang mengatakan, piye, hati kecilmu piye? Coba tanyakan hati kecilnya. Jadi dengan demikian lahiriahnya bisa mengatakan pakaiannya bagus, ahli ibadah, tapi sesungguhnya dia tidak, hatinya dia tidak bisa dipungkiri. Wa man istahada fi islahi alaniyatin bitahsin ziyyitin wa hayyatihi, dan siapa saja yang berusaha keras dalam memperbaiki lahiriahnya, wah, pakaiannya setiap mau kondangan bagus, setiap mau pengajian bagus, ya. Tetapi dia, ya, watakwimi lisanihi, dan dia lisannya itu penuh dengan perkataan yang baik, ya, dan pituturnya baik, ya, seakan-akan memang ahli ibadah, wa wazni harokatihi, dan dia mengatur proporsi kata-katanya. Jadi ini ahli tata bahasa lah, ya. Tata bahasanya bagus, tata etikanya bagus, tata bicaranya bagus. Fi uquqti wa qiyamihi wa masyihi, dan dia juga cara berdirinya, duduknya, jalannya diatur sedemikian rupa. Kan banyak orang mengesankan dia ahli ibadah, bicaranya dijaga, ya, duduknya sangat sopan, kemudian berjalannya tidak seperti Gatot Kaca, julong 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 gitu. Jadi agak agak terukur. Wa taraka batinu maskhuhan, ya, bikhobaithil akhlak, tetapi kalau dia membiarkan batiniahnya, hatinya, ruhaniyahnya dalam keadaan khobais, kotor, akhlaknya akhlaknya kotor dan buruk, waridho ilil toba, dan dia memiliki karakter yang hina, pakaiannya sih bagus, ngomongnya enak, denger enak, tapi batinnya kosong, fahuwa min ahli tasannu waria. Maka menurut Habib Muhammad Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan orang seperti ini disebut dengan ahli tasannu ria. Dia adalah orang pencitraan yang di dalamnya ria. Bapak Ibu sekalian, tidak usah kita bahas lebih dalam. Kalau ada mau pilkada, mau pemilu, wah, semua dermawan. Tapi begitu selesai, tidak. Nah, ini adalah tasonnu arya. Dia adalah tasonnu. Dia adalah pencitraan. Jadi bahasa pencitraan itu sesungguhnya sudah ada di zaman Syekh Alwi Al-Haddad, ya. Bukan hanya sekarang. Wal mu'ridina anil maula, dan dia sesungguhnya telah berpaling pada Allah, telah membohongi pada Allah, mengesankan kepada orang menjadi orang yang baik, tutur katanya, bicaranya, akhlaknya, cara duduknya, cara jalannya, waduh bagus banget, tapi sesungguhnya dia itu adalah tasannu, dia itu pencitraan, dan dia adalah mu'ridina anil maula, dan dia betul-betul telah berpaling membohongi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka ya akhi, karena itu hati-hatilah kita semua para sahabat-sahabat saya, antasturosai an ladzoharul linnas, janganlah kamu menutupi dirimu itu
itu ditutupi kepada sesama manusia. Karena di mana Allah al-muraqabahnya itu mana? Ini kan seperti zamannya Sayyidina Umar menguji anak kecil yang memiliki begitu banyak kambing, bukan memiliki, yang melihara, diminta untuk memelihara kambing, kemudian diminta, boleh nggak saya beli satu? Kan nggak tahu bosmu, yang kamu pelihara berapa? Jawabnya siapa? Jawabnya satu, Aina Allah. Di mana Allah? Nah, seperti halnya kita, kalau merasa baik di hadapan manusia, tetapi kita tidak melakukan kebaikan ahlul ibadah abid di hadapan Allah, maka sesungguhnya kita itu telah membohongi Allah. Mu'ridina anil maula. Kuntu tastahi min zuhuri, maka dirimu merasa malu karena terlihat sesuatu oleh orang. Nggak sholat malu, tapi nggak sholat kepada Allah tidak malu, tapi kepada manusia malu. Tidak bayar zakat malu loh, sugih kok nggak bayar. Nah, tapi kepada Allah tidak malu. Ya. Hayaan wayan sa'u min khaufin istikbahin, dengan rasa malu itu yang menimbulkan dia khawatir dianggap orang buruk. Nah, ini di hadapan manusia. Di hadapan Allah ketahuan juga, pasti ketahuan. Nah, inilah yang disebut dengan ahlul ma'rifat. Beliau biasanya disebut seperti ini. La yakunu sufiyun sufiyan. Bukanlah dianggap seorang sufi yang akan menjadi seakan-akan sufi. Ya. Tidaklah disebut orang sufi yang mencitrakan dirinya sufi. Ya, dianggap dari pakaiannya, cara ngomongnya, tapi perilakunya, amal ibadahnya tidak. Hatta yakun bihadil lautifin bijami'i ma fi batin ala tabaqi fisuk. Kalau dia sufi, dia meskipun dia di pasar, dia tetap sufi. Jadi sufi itu bukan hanya di tempat sujud, tapi sufi itu sekiranya kamu juga lakukan ala tabikin fisuk. Kalau semua kamu bisa mengendalikannya itu di pasar, maka itu baru sufi. Dan orang tidak mengaku sufi. Kalau di masjid sufi, kalau di pasar tidak sufi, enggak. Tapi sufi itu sudah menjadi bagian dari internal value yang ada di dalam diri kita. Jadi dengan demikian mastahya min duhuri sayun minhu, maka ia tidak merasa malu karena terlihat sesuatu yang ada di batinnya itu. Karena itu mengapa orang sufi itu kadang-kala tidak memperhatikan tampilannya. Sederhana betul. Pakaian compang-camping betul. Karena dia tidak menempatkan kulit itu sebagai esensi. Tetapi yang dia inginkan, yang dia tunjukkan di hadapan Allah adalah batinnya, bukan kulitnya. Jadi dengan demikian, layakun sufiyun sufiyan. Bukanlah dianggap orang yang sufi kalau dia itu mencitrakan dirinya seorang sufi. Ya Bapak-Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya. Nah, fa'illam taktadirla antas'ala sarirotaka khairan min alaniyatika. Lalu jika kamu belum mampu untuk menjadikan batiniahmu lebih baik dari lahiriahmu, fala aqalla min antusawiya bainahuma, maka jangan kurang. Ya, agar kamu menyatarakan antara keduanya. Batinnya bagus dulu, syukur-syukur dua-duanya. Jangan sebaliknya, kulitnya mentereng tapi isinya kosong. Kulitnya adalah keren, tapi ini orang Jawa ya menyebut gabuk semua. Gabuk itu tidak berisi, tidak netas. Kalau telur itu nggak netas. Karena telurnya itu penuh dengan telur yang busuk itu. Sehingga amal-amalnya itu tidak bisa menetas yang akan kita ambil menjadi tabungan nanti di yaumil akhir. Lah itu semua ada kuncinya di muraqabah. Kita harus
dalam kendali, dalam rengkuhan Allah. Aina aina innallaha ma'akum. Allah itu bersama kita. Wa wa ma'akum aina makuntum. Dan Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Wa qolal mu'alif fayakunum tisaluka ili amrillahi wastibaka linahyihi. Maka menjadi kepatuhanmu jika kamu itu melakukan perintah-perintah Allah, ya, wa ta'dzimuka li hurumati, dan kita menjauhi apa yang menjauhi apa yang dilarang, wa musarika fi mardatihi, dan kita adalah menjaga pengagungan dan kehormatan Allah dimanapun kita berada, dan kita untuk apa? Fi mardatihi, dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Jadi sekali lagi, ridho Allah itu kunci. Ya. Karena itu, maaf yang sudah suluk, setiap malam menjalankan sholatnya li ridhoillah. Mohon semuanya, apapun yang dilakukan oleh kita, selalu diridhai Allah. Yang kedua, li syukrillah. Apapun yang kita terima dari Allah, kita syukuri. Dan yang terakhir, lil fadlillah. Semoga Allah selalu memberikan fadilah, anugerah-anugerah Allah, apapun bentuknya. Tidak usah banyak kita sebut, Allah sudah tahu apa yang kita ada di dalam hati. Dan apa yang kita mintakan itu Allah sudah tahu. Fil khala wal mala ala hadin sawain. Itu semua dilakukan fil khala, dalam keadaan sepi, wal malain, dalam keadaan rame, ala hadin sawain, dan itu kita dalam berada pada batasan yang sama. Rame ya zikir, sepi yang zikir. Rame kita sebut dengan zikrul bil qalbi darul anjuman. Ini orang tarekah menyebut kholwat, ya, dalam keramaian. Jadi kita sebetulnya sendiri, meskipun ramai, karena batin kita tertuju pada Allah. Allah, 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 dalam setiap denyutan kita, meskipun kita sedang dalam posisi bersama orang banyak. Itu ya Bapak sekalian, itu baru namanya orang sufi, dan ini berarti kita itu muraqabah. Muraqabah wa wa ma'akum aina ma kuntum. Innallaha ma'ana. La tahzan. Kita semua dalam posisi rengkuhan Allah. Wa hadhi awal qadama yad'uhal abdun, dan inilah langkah awal seseorang yang akan menjadi ahlul ibadah fi turukil ma'rifah al khosoh, dan dalam rangka menempuh jalan makrifat secara khusus menuju Allah. Jadi kalau kita belum muraqabah, maka tidak akan mampu mencapai derajat ma'rifatullah. Ya, karena itu salah satu dari tasenya itu muraqabah dulu. Muraqabah itu baru bisa ke makrifat, musyahadah, hakikat, baru terakhir nanti itu tajalli wusul ilallah. Gitu ya Bapak sekalian, itu tahapan-tahapan orang menuju pada sikap wusul ilallah. Nah, dengan demikian fa'lam dzalika wabillahi taufik. Itu semua tidak akan bisa tercapai kecuali wabillahi taufik, karena pertolongan. Nah, karena itu orang bisa mendapatkan hidayah. Kalau tidak dikasih taufik, hidayahnya tidak bisa diamalkan. Karena itu biasanya menyatu wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahil hidayah wal taufik. Ini harus kita mintakan pada Allah, karena kita hanya bisa melakukan semua karena taufik, pertolongan dari Allah Taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita sudah selesai muraqabah, bab muraqabah, dan kita menuju pada bab lain,
Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab al-faslun wa 'alaika bi imaratin awqati bi wadha'ifil ibadah. Wahai kita semua, mestilah bagimu harus menyemarakkan seluruh waktumu itu bi awqati bi wadha'ifil ibadah. Semua waktu yang ada itu harus dipenuhi dengan ibadah. Hatta la tamurru sa'atun minal laili aw naharan. Apakah itu siang atau malam? Semua harus ibadah, bekerja ibadah, mencari rezeki ibadah, bermuasyarah sesama manusia beribadah, sosialisasi, silaturahim, semua harus ibadah. Diniati ibadah. Illa takunu laka fiha wadhifatun minnal khair, melainkan dirimu itu harus dirutinkan dengan kebaikan-kebaikan, tastaghir kuhabiha, dan kamu harus asik dengan semua aktivitasmu itu dengan itu. Jadi kalau kita mampu menjalankan itu kita insya Allah menjadi ciri dari orang yang ahlul ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di sajadah, bawa tasbih belaka, tapi kemana-mana bawa tasbih itu bagus, dan kemana-mana kita berzikir itu harus kita lakukan. Ya, jadi dengan demikian sibukkan dirimu dengan seluruhnya berzikir dan beribadah. Nah, karena itu fabidzalika tadharu bikarokatil auqat, maka dengan begitu engkau akan ada apa? Barokatul auqat. Semua waktumu itu akan berkah. Ngajar berkah. Membimbing skripsi, tesis, disertasi berkah. Bekerja di kantor berkah. Berjalan, berdagang berkah. Semua adalah mendapatkan keberkahan Allah kalau kita niati dengan ibadah. Wa tahsulu faidatul umar, dan engkau bisa apa? Mendapatkan keberkahan itu adalah seluruh umurmu itu akan ibadah. Fayadumul iqbalu Allah Ta'ala, dan engkau akan langgeng menghadapkan dirimu itu pada Allah. Wa yambaghi antas ala lima ta'atahu, dan sepatutnya agar kamu menjadikan semua yang kamu kerjakan itu dalam bingkai ibadah minal adah, berupa kebiasaan-kebiasaan. Orang kalau tidak biasa zikir tidak mampu berzikir. Tapi kalau sudah mampu berzikir, dimanapun kita berada, kita akan berzikir Allah, 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 istighfar, sholawat, Allah, istighfar, sholawat. Terus gitu aja, tidak berhenti, karena dia adalah menjadi minal adah, menjadi kebiasaan. Dalam hal apa? Alkal akli, ya, makan juga ibadah, surbin, minum juga beribadah, sa'yin, berjalan, lil ma'asi, mencari rezeki, ibadah, auqatin, begitu juga waktu-waktu yang dikhususkan untuk ibadah di tengah malam, di tengah waktu sholat, itu semua harus ibadah. Nah, wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun, dan ketahuilah bahwasanya tidak akan benar suatu keadaan disertai dengan pelan kalau kamu itu terlantarkan. Ya, eman-eman, kasihan, sayang waktu itu kalau kita biarkan begitu saja. Ambil wudhu, zikir apa saja. Kalau yang baik itu ya Allah, la ilaha illallah, istighfar, sholawat. Udah, itu aja yang dibanyak. Nggak usah nggak usah tertuju pada hitungan. Ya, kecuali ada hitungan aurat-aurat yang sudah dihitungkan itu dijalankan. Tapi di tengah-tengah itu semua baca aja Allah, istighfar, Allah, 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 Allah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim. Itu aja. Itu yang akan menolong kepada kita. Nah, dengan demikian bukan ditutup, kemudian menukil dari Imam Ghazali. Ya, ini mungkin pernah kita baca, tapi kita ulang di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Qala Hujjatul Islam. Telah berkata Imam Ghazali, yang bagi antuwazi'a awqataka wa turattiba auratika.
Sepatutnya kamu menjaga waktu-waktumu itu biturat tiba auratika dan kamu harus menyusun wirid-wiridmu. Wirid-wirid itu sudah kita ajari waktu membahas kitab Hidayatul Adhkiya. Mulai mau tidur, bangun tidur, siang apa, sampai tidur lagi, sore hari amalannya apa, sudah kita bahas di dalam Hidayatul Adhkiya. Ya, subuh jangan tidur, nunggu dulu sholat syuruk, insya Allah akan mendapatkan al-hajj taman. Haji secara sempurna. Misalkan itu aurat, dilakukan terus. Jangan berhenti, mudawamah, istiqomah. Itu namanya aurat. Wa tu'ayyina likulli waqtin suhlan. Dan kamu harus menyibukkan waktu-waktumunya itu dalam setiap waktu dalam apa? Rengkuhan Allah. La ta'addahu wa la tu'athiru fi siwah. Dan kamu tidak akan meninggalkan wirid itu kecuali mengutamakan waktumu untuk zikir-zikir itu selain untuk wirid. Nah, ini di dalam ilmu tasawuf disebut dengan tahalli. Ada tahalli, ada tahalli, atau tajalli. Ini dalam tahap ini, stase ini disebut dengan tahalli, yaitu menyibukkan kebaikan-kebaikan amalan kita setiap saat, setiap awqat waktu, dan kita selalu menyebut berzikir nama Allah. Tadi saya sebutkan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Ya wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah, Allah, Allah sebanyak-banyaknya. Ya, fasabihu bukrata wasilah, apakah itu pagi, siang, sore, jangan lupa menyebut nama Allah dalam setiap helaan nafas kita. Wa amma man tarokan nafsumuh malun sudiyan ihmalun bahaim. Dan apabila kita membiarkan waktu-waktu kita itu tidak dalam rangka berzikir kepada Allah, suddan ihmalil bahaim, maka apa bedanya kita itu menelantarkan waktu itu seperti bahaim, sebagai binatang. Ya, binatang memamah biak, yastaghilu fi kulli waqtin bimattafaq, dan dia mengisi setiap waktunya itu dengan semaunya yang cocok. Pokoknya kenyang tidur, pagi tidur, makan tidur. Setelah itu maaf, ini bahasa Tulungagung ya, neledong. Setelah itu tidur lagi, makan lagi. Lah manusia kalau seperti itu apa bedanya dengan bahaim? Apa bedanya dengan binatang itu? Dan dia mengatur waktunya itu ya untuk tidur, makan, membuang kotoran. Manusia kalau berpuluh-puluh tahun seperti itu terus untuk apa? Podo karo sama dengan bahaim. Nah, karena itu kaifa tafakko fatamzi aktsara alqimati dha'inan. Bagaimana bisa cocok karena seluruh waktunya itu adalah dia sia-siakan. Ya, seperti binatang itu. Nah, Imam Ghazali menyebutkan wa auqatuka umruka, waktu-waktumu itu adalah usiamu. Wa umruka ra'sul malik, dan umurmu itu adalah pokok hartamu itu. Ini bagus ini. Wa auqatuka umruka wa umruka ra'sun malik. Waktu-waktumu itu adalah usiamu, dan usiamu itu adalah harta yang paling berharga, harga pokok. Wa alaihi aslu bi tijarotika, dan itulah modal untuk perniagaanmu, artinya perniagaan menuju akhirat. Wa bihi wusulika ila naimil abadi, untuk mendapatkan, untuk sampai wusul ila naimil abadi, untuk mendapatkan nikmat yang abadi, fi jiwarillahi ta'ala, dalam rengkuhan bertetanggaan dengan Allah. Nah, zaman tetangga dengan bupati aja wis seneng. Apalagi bertentangan dengan gubernur. Apalagi bertetanggaan, tetangga dengan presiden. Lah ini bertetangga dengan Allah. Karena apa? Setiap hari kita menyebut nama Allah. Karena itu Allah pasti ingat, oh ini si E.
ada tetangga itu kasih. Nah, gitu. Karena kita mengisi hidup kita itu adalah untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Fakulun nafsi min anfasika jauharatun. Maka dengan demikian fakulun nafsin, setiap jiwamu, nafasmu itu min anfasika, dari jiwamu itu jauharatun, itu permata. Bapak Ibu sekalian, itu semua harta yang paling berharga usia kita, dan itulah jauharah lagi mata laha. Maka dengan demikian apabila itu semua lagi mata, kamu jangan luput. Jangan sia-siakan waktu yang kita miliki itu. Wa idza fata' fala adati in lahu intaha, maka dengan demikian maka tidak akan kembali nafas itu kalau jiwa itu, waktu itu nggak akan berulang. Nggak ada kita itu usia 17 lagi, nah nggak ada. Umur 25 tahun lagi, nggak ada. Tidak lagi ada nanti apa, laula akhrat ala laula akhartani min ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin, tidak ada lagi. Wahai malaikat, jangan engkau ambil nyawaku, saya akan kembali ke dunia, saya akan menjadi orang baik, orang soleh, dan saya akan bersedekah berapapun. Oh, enggak ada. Maka dengan demikian tidak ada nego lagi kalau jiwa nafsu kita itu sudah diambil oleh Allah. Nah, terakhir hari ini, wala yambahi antasriko jami'a auqatik biwiridan wahidin, dan maka patutlah kamu menghabiskan waktu-waktunya itu satu wirid yang kamu sudah diberikan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, beri saya amalan wirid. Diberi tapi nggak diamalkan. Amalkan. Yang ada amalkan. Subhanallah. Jadi, ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fatahu, ya Razak. Itu kan sudah kita berikan udah lama. Kalau membuka pintu rezeki itu. Ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fatahu, ya Razak. Minimal 100 kali. Ya, syukur-syukur pagi hari setelah sholat duha atau menjelang sholat duha, amalkan itu, insya Allah rezeki itu akan muncul. Walaupun kecil, tapi diamalkan terus-menerus. Itu ya. Wa in kana afdalul aurat, maka dengan demikian satu, meskipun itu satu aurat, satu wirid, itu afdalul aurat, dan itu adalah satu, lebih baik sebuah aurat daripada ngamalin banyak ya, tapi tidak rutin. Lebih baik yang sedikit tapi rutin. Ya. Maslun fayu futuka bidzalik biarokatu ta'addu aurat, karena sesungguhnya kita akan terluput darinya dengan sebab itu, melah me, apa, dengan kewirid itu kita akan menjadi awal untuk mendapatkan barokah. Lah, karena itulah keberkahan itu karena kebiasaan kita. Allah akan memberikan karena kita sudah memberikan. Nah, biasanya ada barokah, itu sangat penting. Atau kadang-kala karomah ya. Nah, karomah itu diperoleh lebih baik, itu semua karena istiqomah. Al istiqomatun khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada mencari karomah. Karomah itu Allah sudah akan memberikan dengan sendirinya. Ya, dengan demikian watanakkula fiha, maka dengan demikian dengan wirid-wiridmu itulah kamu akan bisa mendapatkan berkah. Dan kalau setelah seperti itu, kamu pindah ke wirid yang lain dan beralih dalam melakukan wiridmu yang beraneka ragam. Ya, enggak usah kita ajarin ya. Kita kan sudah banyak amalan-amalan, amalkan saja. Kecuali memang amal khusus ya pada saatnya. Ya. Yang ada amalkan secara rutin, pindah ke amal satu, ke wirid yang lain. Karena dengan wirid itu disebut dengan aurat, ya. Maka dengan demikian
Allah akan bisa memberikan. Fa inna likulli wiridin atharun. Karena sesungguhnya setiap wirid itu akan memiliki athar, akan memiliki jiwa, akan memiliki sinar. Jadi kalau kita menyebut Allah, berarti Allah fil qalbi, Allah masuk di dalam diri kita, dan itu akan asraqal fil qalbi, akan menyinari diri kita. Kalau kita sudah membiasakan. Karena ada athar, ada sesuatu yang menjadi aura di dalam kolbun, wa nurun, dan ada cahaya, wa madatun, wa makanatun min naulillahi sallallahu, dan itu semua akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak biasa wiridan. Ini kan maaf, masih ada kan orang yang sholat tidak mau wiridan, lamcing, begitu salam pelencing. Nah, ini adalah contoh dari yang tidak membiasakan untuk wiridan. Dari wiridan itu akan athara fil qalbi wa nuron. Dia akan memberikan cahaya dan memberikan asar aura di dalam diri seseorang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, memoga berkah apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.